Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Kali ini Kang Selamat akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Cinta Beda Alam. Cerita ini ditulis oleh Galuh. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan romansa lainnya dari Kang Selamat. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Cinta Beda Alam. Kenapa gue harus suka sama lu sih? Gumam seorang gadis cantik berambut hitam panjang itu. Ayo, lagi apa lu? Ngagetin aja terus, gak bisa permisi dulu apa tiba-tiba muncul aja kayak setan? Emang gue setan, Markona? Oh iya, aku lupa, mangap ya. Maaf, bukan mangap, dasar Jubaida. Kok main ganti-ganti nama orang sih? Tadi Markona, sekarang Jubaida. Dasar Bambang. Ia lalu meninggalkan lelaki itu. Itu lo juga ganti nama gue jadi Bambang, dasar Juminten. Itu kan ganti lagi, emang dasar Mujito. Itu tukang kebun gue, kualat nanti lu. Abisnya lu ganti-ganti nama gue. Kasihan tau mak gue kasih nama susah-susah, main lu ganti-ganti aja. Udah sana pergi, gue mau mandi. Nanti lu ngintip lagi. Kalau boleh sih gak apa-apa ya. Enak aja kalau lu berani macem-macem. Gue gak mau bantuin lu lagi. Iya gitu aja ngambek. Ya udah, gue pergi dulu, bye. Dasar datang tak diundang, pulang tak diantar, macam hantu aja. Tunggu, dia kan emang hantu, Ogep. Ia menepuk jidatnya sendiri dengan telapak tangan lalu beranjak pergi ke kamar mandi untuk mandi. Hari ini adalah hari pertama Zaskia sekolah di SMA Nusa Jaya. Gadis bernama lengkap Zaskia Pramesta Ahenda, yaitu seorang anak bungsu dari Hendra Reza Marion. Zaskia adalah siswa pindahan dari SMA Bima Sakti Bogor. Ia pindah sekolah karena tempat dinas ayahnya yang dipindahkan ke Jakarta. Zaskia cukup sering pindah-pindah sekolah karena pekerjaan sang ayah. Zaskia memiliki seorang kakak bernama Brian Atmaja Ahenda. Brian seorang mahasiswa dari salah satu universitas di Jakarta. Kenapa tiap nama akhir Zaskia dan sang kakak itu Ahenda? Itu adalah singkatan dari anak Hendra Deswinda. Ya, mereka adalah orang tua dari Zaskia dan Brian. Jadi saat Zaskia di Bogor, sang kakak sudah tinggal di Jakarta terlebih dahulu. Jadi saat Zaskia, mama dan papanya pindah ke Jakarta, itu adalah kabar membahagiakan untuk mereka semua. Dengan ini mereka bisa menjadi keluarga yang utuh dan selalu bersama. Keluarga ini mempunyai sebuah rumah di Jakarta yang ditinggali oleh Brian dan juga beberapa asisten rumah tangga. Keluarga mereka termasuk ke dalam 10 orang terkaya di Asia Tenggara, jadi tidak heran bila memiliki rumah di mana-mana. Selain itu juga mereka memiliki beberapa apartemen di dalam maupun luar negeri. Saat Zaskia memasuki sekolah barunya, ia merasakan ada sesuatu yang janggal dari sekolah barunya ini. Permisi, mau tanya ruang kepala sekolah di sebelah mana ya, Kak? Tanyanya pada seorang wanita yang tengah membaca buku sendirian di depan kelas. Oh, ada di sana. Lurus saja, nanti di ujung lorong ini lu bisa belok ke kanan, terus ada tulisan ruang kepala sekolah di sebelah kiri. Makasih ya, Kak, permisi. Iya, sama-sama. Sang wanita tadi menjawabnya lagi dengan ketus dan tidak mengalihkan pandangannya dari buku yang ia baca. Zaskia menghembuskan napas pasrah lalu pergi meninggalkan gadis tadi menuju arah yang dibilang gadis tadi. Saat ini ia sudah ada di depan ruang kepala sekolah. Ia sedikit gugup untuk menemui kepala sekolah itu karena ia sendirian. Sebab sang kakak sedang sibuk dengan kuliahnya serta kedua orang tuanya sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Permisi, Pak, boleh saya masuk? Tanyanya dengan sangat sopan kepada bapak kepala sekolah yang sedang duduk sambil membaca beberapa dokumen penting. Oh iya, silakan dan silakan duduk.
balas bapak kepala sekolah itu dengan sedikit mengulas senyum di bibirnya. Makasih pak. Ia lalu duduk di bangku depan kepala sekolah itu dengan dibatasi oleh sebuah meja. Kamu Zaskia anak Hendra Reza Marion itu kan? Yang pindahan dari Bogor itu kan? Iya pak. Oh iya, kamu masuk ke kelas 11 IPA 2 ya? Iya pak. Oh iya, maaf, saya mau tanya kelasnya ada di sebelah mana ya? Oh iya, bentar Bu Susi, apakah ibu ada jam di kelas IPA 2 saat ini? Tanya Pak Kepala Sekolah pada seorang wanita yang sudah berumur tapi masih cantik dan awet muda. Iya Pak, saya ada jam di kelas 11 IPA 2 saat ini. Memang ada apa ya? Kebetulan ini Zaskia murid baru dan ia ditempatkan di kelas 11 IPA 2. Oh iya Pak, Zaskia mari ikut saya ke kelas 11 IPA 2. Bu Susi beranjak dari kursinya lalu menuju keluar dengan guru itu sambil membawa tas yang berisi buku materi. Zaskia mengekori Bu Susi yang menuju ke kelas 11 IPA 2. Saya Bu Susi, guru matematika kelas 11 sekaligus wali kelas 11 IPA 2. Kelas kamu nantinya. Jelas Bu Susi pada Zaskia di saat mereka di lorong menuju kelas. Zaskia hanya mengangguk dan mengulas senyum manis di bibirnya. Saat ini Zaskia dan Bu Susi sudah berada di dalam kelas yang akan menjadi kelas Zaskia nantinya. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Saat ini kalian memiliki teman baru. Ayo nak, silakan perkenalkan namamu. Ia menatap ke arah Zaskia yang masih diam memperhatikan Bu Susi. Zaskia memajukan kakinya beberapa langkah dan ia siap untuk mengenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Zaskia Pramesta Ahenda, bisa dipanggil Kia. Murid-murid lain sudah membicarakan Zaskia. Siapa sih dia, cantik banget. Apalah dayaku sebagai remahan Reginang. Wih, bening banget kayak air kolam mak gue. So kecantikan banget sih jadi cewek. Masih cantikan juga gue. Wah, gue harus bisa dapetin hatinya, sayang kalau dilewatkan ini. Begitulah kata beberapa pelajar di kelas itu. Zaskia, kamu duduk di sebelah Kinira ya. Kinira, kamu angkat tangan. Lalu seorang gadis bernama Kinira itu mengangkat sebelah tangan kanannya. Zaskia sedikit membungkukkan badannya sambil tersenyum pada Bu Susi lalu pergi ke bangku milik Kinira tadi. Hai, nama aku Kinira Santikania, biasa dipanggil Nira. Salam kenal ya. Ia lalu menyodorkan tangannya pada Zaskia. Zaskia dengan senang hati menerima tangan Kinira. Nama gue Zaskia Pramesta Ahenda, biasa dipanggil Kia. Salam kenal juga ya. Zaskia lalu memberikan senyuman pada Kinira dan dibalas senyum tipis juga dari Kinira. Anak-anak, buka buku matematika halaman 78. Kerjakan nomor 1 sampai 15. Ibu mau rapat dulu, jangan ramai ya. Bu Susi lalu meninggalkan kelas. Zaskia meneliti ruang kelas 11 IPA 2 itu dengan seksama. Matanya berhenti di sebuah bangku sebelah kiri paling belakang. Ia melihat ada seorang lelaki pucat pasi. Lelaki itu menatap kosong ke depan. Zaskia merasa ada yang aneh dengan lelaki itu. Tiba-tiba, lelaki tadi menengok ke arah Zaskia dengan wajah dingin. Seketika Zaskia langsung mengalihkan pandangannya dari cowok tadi ke bukunya dan lanjut mengerjakan tugas dari Bu Susi. Bel istirahat telah berbunyi, itu tandanya saatnya para siswa untuk memberi makan cacing-cacing di perut mereka. Kita ke kantin yuk, gue lapar mau beli bakso. Enggak deh, gue di kelas aja ya. Beneran gak mau ke kantin? Ya udah deh, gue ke kantin dulu ya. Saat ini kelas benar-benar sepi dan hanya ada Zaskia sendiri di sana. Tapi Zaskia merasa bahwa ia tidak sendiri di sana. Seperti ada orang lain di kelas itu. Zaskia memberanikan diri mengangkat kepalanya lalu menengok ke sebelah kiri karena ia duduk di bangku paling kanan. Ia melihat lelaki tadi yang tetap dalam posisi yang sama saat Zaskia melihatnya saat ia pertama kali masuk ke kelas ini. Tapi ia merasa bahwa lelaki itu aneh karena tidak berbicara dan berinteraksi sama sekali dengan siswa lain.
Apakah dia sangat dikucilkan oleh teman satu kelasnya? Saat Zaskia masih memperhatikan lelaki itu, tiba-tiba ia menengok ke arah Zaskia dengan wajah pucat. Sedangkan mereka sempat bertemu untuk beberapa detik, tetapi setelah itu Zaskia memalingkan wajahnya kembali ke buku yang sedang ia baca tadi. Zaskia tidak berani melihat laki-laki itu lagi karena ia merasa takut. Kenapa pandangan laki-laki itu begitu menyeramkan dan kenapa ia sangat pucat? Entahlah, yang jelas Zaskia merasa ada yang aneh dengan laki-laki itu. Saat ini bel sekolah sudah berdering dan itu tandanya waktunya untuk pulang. Zaskia sedang membereskan beberapa buku yang ada di mejanya karena baru selesai pelajaran biologi dari Pak Seno. Kita pulang bareng yuk. Kamu dijemput apa naik kendaraan umum? Gue dijemput sama sopir. Oh ya, lu sendiri dijemput sopir apa naik kendaraan umum? Gue juga dijemput sopir. Oh ya, rumah lu ada di mana? Ada di komplek perumahan dekat Hotel Mustika. Loh, berarti kita sehara dong. Beneran? Wah, kebetulan banget dong. Kapan-kapan gue main ke rumah lu ya. Oke, rumah gue nomor 21. Kalau lu sendiri? Rumah nomor 10. Oh. Tak lama dari itu mereka telah dijemput mobil masing-masing dan mobilnya segera melaju ke rumah masing-masing. Saat ini Zaskia sudah sampai di rumahnya. Ia langsung membuka pintu rumah Reza Marion itu. Ma, Pa, Kak, adik pulang. Ia berteriak hingga suaranya memenuhi seluruh ruangan itu. Memang Zaskia itu sebenarnya anak ceria dan pecicilan. Mungkin karena dia masih anak baru, jadi dia masih menjaga perilakunya untuk membuat kesan yang baik. Tunggu saja, bentar lagi bakalan keluar sifat aslinya. Ini anak pulang-pulang teriak-teriak. Gak ada akhlak emang. Apaan? Bawel bener dah. Oh ya Kak, Mama sama Papa mana kok gak ada? Ya elah, kayak gak tahu aja. Biasalah ngurusin perusahaannya. Kakaknya lalu menyalakan TV dan bersiap untuk menonton MotoGP kesukaannya. Oh ya udah, gue ke kamar ya, mau tidur, capek. Tidur mulu kerjaan lu. Ganti baju sana terus makan. Nanti lu kurus lagi, gue yang dimarahin Mama. Iya, ya udah gue ganti baju dulu. Zaskia mengganti bajunya dengan kaos berwarna silver dengan celana jeans yang panjangnya di atas lutut dikit. Emang lu gak makan? Tanyanya karena emang sang kakak hanya menonton TV sambil menggerakkan badannya ke kanan dan ke kiri persis seperti sedang mengendarai motor. Merasa bahwa perkataannya tidak ditanggapi oleh sang kakak, ia mengambil bantal sofa dan melemparkannya pada sang kakak. Suara bantal yang pas mengenai kepala sang kakak. Apaan sih lu main timpuk-timpuk gue pakai bantal? Gak tahu apa ini lagi seru-serunya. Ganggu banget. Abisnya lu ditanyain bukannya jawab malah miring-miringin badan kayak main motor aja lu. Emang lu tanya apaan sih? Lu udah makan belum? Tadi kan nyuruh gue makan. Kalau belum makan bareng ayo. Gue udah makan kok, udah makan sana, jangan ganggu. Kalau udah selesai istirahat pasti lu capek abis sekolah. Brian itu tipikal orang yang cuek, tapi sebenarnya ia sangat perhatian kepada adiknya dan ia sangat menyayangi Zaskia. Ya udah gue makannya. Jangan lama-lama juga lu nontonin TV. Emang lu gak kuliah apa Kak? Nanti malam. Harusnya sih sore ini tapi dosennya ada acara, jadi diundurin nanti malam. Zaskia hanya berohria saja dan ia menuju ke dapur lalu memakan nasi goreng kesukaannya. Setelah Zaskia selesai makan, ia menuju ke kamarnya untuk mandi. Setelah mandi dan mengganti bajunya dengan piyama, ia merebahkan tubuhnya di atas kasur empuk miliknya itu dengan balutan sprei warna biru. Entah mengapa tiba-tiba ia kepikiran dengan lelaki yang ia temui di kelas tadi. Banyak pertanyaan yang muncul dalam pikirannya. Siapa dia? Kenapa wajahnya sangat pucat? Kenapa tidak ada yang berbicara padanya, bahkan hanya memandangnya saja tidak? Apa lelaki itu agak tidak waras makanya tidak diajak bicara oleh teman-teman yang lain? Entahlah, Zaskia juga bingung dengan semua itu.
Hari ini seorang Zaskia Pramesta hendak kembali pergi ke sekolah dengan diantar kakaknya. Tumben ya kan? Ya iyalah, itu karena kakaknya akan pergi ke kampus pagi ini. Lagi pula SMA Zaskia dan kampus Kak Brian itu searah. Jadi mama dan papa mereka menyuruh Zaskia dan Brian berangkat bersama. Sekarang Zaskia baru turun dari mobil Brian dan berada di depan pagar sekolahnya. Zaskia melihat seorang gadis yang merunduk dan menangis di bawah pohon beringin besar samping pagar sekolahnya. Gadis itu memakai seragam sekolah sama sepertinya, tapi bedanya seragamnya kotor. Zaskia memiliki inisiatif untuk menghampiri gadis itu karena ini masih cukup pagi, jadi belum banyak yang datang. Maaf, kenapa kakak menangis ya? Tanyanya menghampiri gadis itu. Sang gadis tadi masih tidak menanggapi Zaskia dan masih tetap menangis. Entah kenapa Zaskia merasa ada aura yang berbeda dari gadis itu. Tiba-tiba gadis itu mendongak menatap Zaskia dengan tatapannya menakutkan. Lalu ia berbicara. Kamu siapa? Jangan dekat-dekat denganku. Kamu jahat. Gadis tadi mengatakan dengan pelan dan sambil tertawa lirih, dan itu menambah suasana seram di sana. Maaf, saya bukan orang jahat. Kakak kenapa nangis? Memang siapa yang jahat? Duh, nih bocah kagak ada takut-takutnya apa ya? Dia jahat, dia udah bunuh aku. Dia jahat, udah ngebully aku dan sakiti aku. Gadis itu mengatakan dengan tawa yang menakutkan, persis seperti film horor. Jadi benar ia bukan manusia. Mungkin karena itu Zaskia merasa ada yang aneh dengan wanita itu. Ternyata dia dibunuh. Hi, serem ya. Yaudah, permisi. Saya mau pergi ya kak. Ia lalu melangkahkan kakinya dan pergi ke kelasnya. Gadis tadi tiba-tiba menghilang begitu saja dari tempat itu. Zaskia sudah berada di kelasnya dan dia duduk di bangkunya. Entah mengapa perasaannya sedikit tenang ketika sudah memasuki kelas, padahal yang datang baru 4 orang, itu pun beserta dirinya. Ia datang cukup pagi karena kakaknya ada kelas pagi tadi. 3 anak dalam kelas keluar menyisakan dirinya sendiri. Tapi tunggu, Zaskia melihat lelaki itu lagi, dia sendiri di bangku itu dan masih dalam posisi yang sama seperti kemarin. Cuma bedanya saat ini lelaki itu menunduk. Zaskia berniat untuk menghampiri lelaki itu, tapi tiba-tiba ada sekitar 6 anak memasuki kelas. Dan ia mengurungkan niatnya untuk menghampiri lelaki itu. Bel istirahat sudah berbunyi. Banyak siswa-siswi yang berhamburan keluar kelas untuk pergi ke kantin. Begitu pula dengan Kinira dan Zaskia. Saat mereka sampai di kantin, mereka duduk di salah satu bangku di pojok, karena hanya di sana tempat yang tersisa. Kia, lo mau pesan apa biar gue pesenin? Lo tunggu di sini aja biar nggak ada yang nempatin bangku ini. Gue somai aja 1 sama es teh. Oh iya, Zaskia lupa memberikan uang untuk bayar pesanannya. Sudahlah, nunggu Kinira balik aja, nanti tempat mereka ditempatin orang lain lagi. Mana tempatnya penuh semua. Tak lama Kinira sampai dengan membawa 2 piring somai, dan ada seorang lelaki di sampingnya yang membawakan es teh mereka. Nih, pesanan lo Kia. Lalu Kinira menaruh somai di hadapan Zaskia dan lelaki tadi juga menaruh es teh di depan Zaskia. Zaskia menatap Kinira dan memberi kode seolah bertanya siapa lelaki yang bersama dengannya. Oh iya, gue lupa kenalin, Zaskia ini namanya Bima. Dan Bima ini namanya Zaskia. Kinira mengenalkan Zaskia pada Bima dan sebaliknya, lalu mereka saling berjabat tangan. Oh ya, duduk Bim. Lelaki itu hanya menganggukkan kepalanya lalu duduk di samping Kinira. Gak deketan kok, ada jarak walau mungkin 1 meter. Lo Bim, lo gak pesen apa-apa gitu? Enggak, gue gak lapar. Ia mengeluarkan ponselnya dan memainkan ponsel itu. Sebenarnya Zaskia ingin menanyakan soal cowok yang pucat yang ia lihat di kelas tadi dan kemarin, tapi sepertinya tidak enak karena ada Bima. Dan kenapa Bima cuek banget? Padahal dia ganteng, tapi cuek kan jadi serem.
Setelah mereka selesai dari kantin dan bel memang sudah berbunyi, maka dari itu Zaskia dan Kinira kembali ke kelas, lalu Bima, ya dia kembali ke kelasnya juga IPA 1. Dia emang anaknya pintar, tapi ya itu cuek dan dingin banget. Saat di kelas Zaskia ngobrol dan bersenda gurau bersama Kinira terus. Ia teringat dengan cowok yang duduk di pojokan sana. Lalu ia ingin menanyakan hal itu pada Kinira, tapi guru pun masuk kelas dan itu membuat Zaskia mengurungkan niatnya lagi. Hari ini Zaskia ingin sekali bertanya pada Kinira soal cowok pucat dan pendiam di bangku kiri paling belakang. Jujur saja, Zaskia sangat penasaran dengan lelaki itu. Dia seorang manusia atau bukan? Ya, ternyata Zaskia adalah seorang yang indigo. Zaskia dapat melihat apa yang tidak orang lain lihat. Zaskia baru saja masuk ke kelasnya dan ia langsung duduk di kursinya. Lelaki pucat itu ya sudah ada di bangkunya. Entah mengapa Zaskia selalu melihat lelaki itu datang lebih awal dari dirinya dan dengan posisi yang sama seperti hari-hari sebelumnya. Kebetulan kelas masih cukup sepi, hanya ada 1-2 orang saja yang datang, lagi pula mereka sedang sibuk membaca buku dan mengerjakan beberapa tugas. Zaskia beranjak dari tempat duduknya dan menuju ke bangku lelaki pucat dan dingin itu. Zaskia mengumpulkan semua keberaniannya untuk menghampiri lelaki itu. Permisi, boleh gue duduk di sini? Tanya Zaskia dengan suara agak bergetar karena takut. Lelaki itu tidak menjawab, tapi yang memberikan anggukan pada Zaskia. Lu bisa lihat gue? Tanyanya pada Zaskia yang membuat Zaskia sedikit terkejut. Jadi benar dia bukan manusia. Tunggu, lu bukan manusia? Iya, gue bukan manusia. Mampus, ngapain coba gue deketin nih cowok? Lagian dia juga bukan manusia, nanti kalau minta tolong kan yang ribet gue. Bego lu Kia. Oh iya, gue bisa lihat lo karena gue indigo. Yaudah ya, gue mau ke tempat duduk gue. Tunggu. Duh kan mampus, gue pasti mau minta tolong nih setan. Kenapa? Tolongin gue. Itu kan benar. Lo mau minta tolong apaan? Tolong cari tahu tentang kenapa gue bisa meninggal dan siapa yang udah terlibat sama kematian gue. Tolongin gak ya? Tolonglah, gue pengen tenang di alam gue. Gue bingung mau ngapain dan harus apa, soalnya gue nggak tahu gue mati kenapa. Gue udah dimakamin belum? Tolong ya. Tunggu, kenapa laki-laki ini jadi kayak gini? Bukannya dia sebelumnya ini cuek, dingin, dan dengan tatapan horornya tiba-tiba minta tolong ke Zaskia dengan wajah memelasnya yang terlihat sangat imut itu. Ya udah, gue tolongin lo. Tapi lo inget nama lo kan? Dan dulu lo sekolah di sini dengan kehidupan lo di sekolah ini kan? Iya, gue inget kok. Gue inget siapa nama gue, orang tua, dan juga kehidupan gue sebelum jadi arwah kayak sekarang. Oh iya, kenalin, nama gue Zaskia. Zaskia Pramesta Ahinda. Lo bisa panggil gue Kia. Oh jadi selama ini lo hanya di kelas ini? Iyalah. Gue bingung mau kemana. Sebenarnya gue nyari orang yang bisa ngelihat gue, tapi gak ada dan baru ada sekarang, dan itu elu. Lelaki itu sekarang sudah tidak bersikap dingin lagi dan mulai banyak bicara. Mungkin ini sifat aslinya. Oke, nanti lo ikut gue ke rumah gue dan lo jelasin semuanya di rumah. Sekarang kelas udah mulai rame. Nanti kalau yang lain lihat gue ngomong sendiri dikira gila lah gue. Zaskia lalu beranjak dari bangku itu menuju ke bangkunya. Lelaki yang belum memberitahu namanya itu hanya tersenyum melihat Zaskia yang sudah mulai menunjukkan sifat aslinya. Zaskia saat ini duduk di bangkunya. Tak berselang lama Kinira datang dan duduk di bangku samping Zaskia. Lu udah lama datang ke sekolah? Rajin amat lu. Ya iyalah, gue. Oh iya, lu kok kesiangan berangkatnya? Iya nih, kakak gue tadi kesiangan. Jadi kan nunggu dia nganterin lama banget tuh. Lah, emang supir lu kemana? Pulang kampung kemarin. Anaknya sakit katanya. Jadi gue diantar kakak gue deh. Zaskia hanya mengangguk. Tak lama setelah itu bel masuk berbunyi.
Lalu guru bahasa Inggris datang. Zaskia dan Kinira serta teman-teman yang lain fokus untuk belajar. Saat Zaskia sedang mengerjakan tugas yang disuruh guru bahasa Inggris tadi, tiba-tiba Kinira berbicara padanya. Nanti ikut gue ke kantin ya, gue kenalin teman-teman gue ke lu. Siapa? Udah nanti juga lu tahu. Zaskia hanya membalasnya dengan anggukan dan melanjutkan mengerjakan tugasnya. Bel istirahat sudah berbunyi dan Zaskia saat ini membereskan bukunya dan memasukkannya ke dalam tasnya. Kia, yuk ke kantin. Gue mau kenalin lu ke teman-teman yang lainnya. Lagi pula lu belum punya teman lagi kan selain gue? Ada kok. Siapa? Zaskia bingung harus bilang atau enggak tentang cowok hantu itu. Kalau dia bilang sejujurnya, apakah Nira akan mempercayainya? Enggak kok, salah ngomong. Oh ya udah, yuk ikut gue ke kantin. Zaskia membalasnya dengan anggukan, lalu mereka pergi ke kantin bersama. Sesampainya Kinira dan Zaskia di kantin, kantin sudah cukup ramai, jadi mereka bingung mencari tempat duduk. Tapi saat Kinira melihat bangku-bangku di kantin seperti mencari seseorang, matanya langsung tertuju pada salah satu meja yang sudah terdapat 6 anak di sana. Kinira menarik tangan Zaskia dan menuju ke meja itu. Hai geng. Lo, sini duduk. Iya duduk, Ra. Itu siapa yang lu bawa? Oh, ini anak baru di kelas gue, dan dia jadi teman gue. Zaskia hanya mengenal satu orang dari mereka berenam, yaitu Bima, lelaki yang dikenal Kinira kemarin. Mereka semua hanya mengangguk kecuali Bima karena ia sedang sibuk dengan ponselnya. Kenalan dong kalian nama dia, namanya Zaskia, biasa dipanggil Kia. Oh iya, kenalin nama gue Neira Adisti, biasa dipanggil Neira. Salam kenal ya. Zaskia. Nama gue Dimas Sanggara, cowok paling ganteng dan keren di sekolah ini. Ganteng apaan coba? Ih, jijik gue. Kia jangan anggap kata-kata dia ya. Emang kepedean parah nih orang. Oh ya, nama gue Kinan Radita, biasa dipanggil Kinan. Salam kenal ya, Zaskia. Gue cowok yang imut banget dan juga multi talent, Putra Atma Nikola. Oh iya, nama gue Triska Putri, dan ini Nikola Saputra. Salam kenal ya. Ucap cewek yang memakai kacamata dan juga memperkenalkan cowok di sampingnya, Nikola yang sedang asik bermain game di ponselnya. Zaskia membalasnya dengan senyum. Oh iya Kia, lo masih inget dia kan? Kemarin kan baru ketemu. Iya, gue inget kok. Oh ya udah geng, dari tadi kalian belum pesan apa-apa kan? Iya, keasikan kenalan nama Kia jadi lupa pesen kan? Ya udah Dim, sana pesenin makanan buat kita. Gue? Emang mau beli apa? Gue bakso aja sama es teh. Dan lu Kia mau apa? Gue mah samain aja kayak lu. Dan gue mie ayam sama jus jeruk. Gue batagor sama jus mangga ya. Gue jus apel aja deh. Gue ayam geprek aja. Oke, semuanya jadi cireng sama es teh aja kan? Oke, gue pesenin dah. Dimas selalu beranjak dari tempat duduknya dan menyeret Nikola. Dimas! Teriak mereka semua kecuali Bima karena dia memang orangnya dingin dan cuek. Dimas tidak menghiraukan teriakan mereka dan juga sumpah serapah dari Nikola yang ia tarik paksa untuk ikut dengannya memesan makanan mereka. Kia, Dimas emang gitu orangnya, bego-bego gitu. Plus ngeselin, jadi dibiasain aja ya. Iya, gak apa-apa, santai aja kok. Mereka makan sambil ngobrol di kantin. Zaskia pun sudah akrab dengan mereka semua karena ya gitu, mereka humble banget. Walaupun Zaskia baru mengenal mereka, tapi dia sudah merasakan kehangatan dan keceriaan dari mereka semua. Ketika sudah pulang sekolah, Zaskia pergi dari tempat duduknya dan menuju ke gerbang karena ia menunggu jemputan datang. Saat sekolah mulai sepi tapi jemputan untuknya belum datang juga, dan tiba-tiba ia mendengar ada bisikan di telinganya. Kok gak pulang? Lu
Lu kok ngagetin aja sih, kalau gue jantungan gimana? Kok nggak pulang? Kan gue mau ikut lu pulang. Belum ada yang jemput. Maaf, lu marah? Menurut lu? Dan sana-sana jangan deket-deket. Lu marah dan kenapa gue nggak boleh deket-deket? Lu takut ya? Enggak, ngapain gue takut sama lu? Nggak takut tapi jawabannya gugup gitu. Nggak usah takut sama gue. Gue nggak akan jahatin lu. Kan gue mau minta tolong sama lu. Udah gue bilang jangan deket-deket. Cowok itu hanya tersenyum-senyum lalu sedikit menjauh dari Zaskia. Tak lama mobil berwarna hitam pun datang dan itu adalah mobil yang digunakan untuk menjemput Zaskia. Zaskia buru-buru masuk ke mobil itu meninggalkan cowok itu di luar sana. Maaf non, saya telat tadi, macet banget. Gak apa-apa pak, yaudah yuk jalan. Saat mobil Zaskia melaju kira-kira 2-3 meter, tiba-tiba Zaskia berteriak. Kenapa non teriak? Tanya Pak Supir karena khawatir tiba-tiba Zaskia berteriak dan itu cukup kencang. Zaskia menengok ke arah kanannya lalu mendapati hantu cowok tadi muncul tiba-tiba. Nggak apa-apa kok. Tadi ada kecoa tapi sekarang udah terbang keluar. Oh, saya kira apaan non. Cowok itu hanya senyum-senyum sendiri melihat Zaskia yang kebingungan menjawab supir itu. Lo lucu. Zaskia meliriknya dengan lirikan maut seakan akan memakan cowok itu. Jangan marah dong. Ya habisnya lo tadi ninggalin gue sih. Ia agak memanyunkan bibirnya dan itu membuat Zaskia gemas sendiri. Zaskia seakan memberi kode bodoh amat padanya. Kok gitu sih? Dunia cowok imut banget sih, kan jadi pengen nyubit. Tak lama mereka sampai di rumah Zaskia, lalu Zaskia keluar dari mobilnya. Yuk turun, lalat bener. Iya bentar non. Zaskia lupa bahwa cowok itu hantu dan tidak bisa dilihat oleh orang lain. Maksud saya bukan bapak. Terus siapa non? Enggak jadi pak. Ya udah saya ke dalam dulu ya. Zaskia meninggalkan supir itu di luar dan masuk ke dalam rumahnya itu. Cowok itu hanya tersenyum melihat Zaskia. Tuh kan ditinggal lagi. Untung hantu jadi bisa ngilang gitu aja. Zaskia buru-buru masuk ke kamarnya karena rumahnya kosong dan hanya ada pembantunya saja. Jadi dia langsung masuk ke dalam kamarnya. Zaskia mengambil baju di lemarinya dan mulai mengganti pakaiannya. Saat ia selesai mengganti pakaian di tempat ganti baju, ia bersiap keluar dari sana. Tapi saat di depan pintu, ia kembali berteriak. Ya mungkin itu kebiasaannya. Tawa lepas dari seorang lelaki di depan pintu ruang ganti. Ih, apa ketawa-ketawa? Gak ada yang lucu ya? Ia menghentak-hentakan kakinya persis seperti anak kecil yang tidak diberikan permen. Tawa laki-laki itu makin keras. Tawa aja terus. Gak gue bantu baru tahu rasa lu hantu. Lah kok ngambek sih? Bodoh. Jak kapan lu di sana? Mayan sih, emangnya kenapa? Tunggu, lu ngintipin gue nggak? Ngintip nggak ya? Ih, lu tuh dasar ya hantu mesum. Zaskia mencoba untuk memukul tangan lelaki itu, tapi tembus. Ya mau gimana lagi Zaskia? Dia itu hantu Ogep. Cowok itu hanya senyum-senyum melihat kelucuan Zaskia yang kesal karena dirinya. Enggak kok, gue gak ngintip lu ganti baju. Gue ini bukan hantu mesum. Loh, ini cowok kan sikapnya jadi lembut gini ya. Duh, sadar Kia, dia itu hantu. Syukurlah, jawab Zaskia lalu menghentikan kegiatan memukul lengan cowok itu yang tembus. Yaudah ikut gue yuk ke balkon gue. Gue mau tahu tentang lu biar bisa bantuin lo. Ya udah yuk. Mereka menuju ke balkon kamar Zaskia dan memandangi langit yang cerah dan mulai sore itu. Jadi gimana cerita tentang diri lo? Oke, jadi gini. Dulu gue itu anak basket. Malah jadi seorang kapten tim basket. Iya sombong. Dengerin dulu, napa main potong-potong aja.
Iya terus? Gue anak tunggal. Oh ya, gue lupa. Nama gue Marvelino Gramedianta. Bisa lu panggil gue Marvel. Dan bokap gue namanya Reno Mahardika. Serta nyokap gue Sarah Medira. Terus? Gue punya sepupu namanya Steven Ardiko. Dia deket banget sama gue. Gue selalu cerita semuanya ke dia. Gue ini kakak kelas lu, dan gue cowok famous di sekolah. Dan ya pasti semua cewek-cewek suka sama gue. Tuh kan sombongnya mulai. Lanjut. Ye kepo bener dah. Ya lu mau dibantuin gak? Kalau nggak mau ya udah. Ancamannya itu mulu deh perasaan. Gak ada yang lain apa? Marvel tau gak mau bantu gue. Iya mau lanjutkan nih. Zaskia hanya berdem. Sebenarnya ia sangat kepo tapi masih kesal dengan Marvel. Oke, jadi gue punya pacar namanya Natasha Arindira. Dia cinta pertama gue, tapi gue gak pernah lihat dia lagi di sekolah. Padahal gue udah cari-cari ke seluruh penjuru sekolah, tapi gue tetap gak nemuin dia. Terus tempat tinggal lo di mana? Gue tinggal di komplek perumahan elit di Jalan Melati nomor 12. Ya perumahan elitnya di mana, Bambang? Gue gak begitu ingat, tapi kayaknya deket sekolah gitu deh. Oke deh, gue akan cari alamat lo besok. Tapi sekarang gue mau turun. Gue lapar mau makan. Lagi pula siapa tahu kakak sama bokap nyokap gue udah pulang. Bye. Tinggalin aja terus. Belum juga gue jawab udah pergi gitu aja. Cewek aneh. Zaskia berjalan ke meja makan untuk mengisi perutnya yang sangat lapar. Saat ia melewati ruang keluarga, ia melihat Kak Brian sedang bermain game di TV. Bang, dia pulang. Udah makan belum lu? Mama sama papa udah pulang ya? Lo tuh balas yang bener kayak dari tadi, cuma mama aja nih. Zaskia melemparkan bantal sofa pada sang kakak. Bantal itu mendarat persis di kepala sang kakak. Apaan sih lu? Tuh kan kalah gue mainnya. Ya sialan emang. Habisnya lu gue ngomong jawabnya cuma deheman aja. Seralah, gue mau makan. Zaskia mengibaskan tangan kanannya untuk meninggalkan Brian yang sedang menyumpah serapahi dirinya. Zaskia sampai di meja makan dan bertemu dengan Bi Surti, asisten rumah tangganya. Mau apa, Non? Mau makan, Bi. Oh iya, Bibi masak apa? Ini Bibi mau masak ayam kecap. Oh iya, Non mau dimasakin apa? Kalau boleh saya mau makan pasta aja, Bi. Oh ya udah bentar, Bibi masakin dulu, Non. Tunggu di meja makan aja ya. Zaskia menunggu Bi Surti memasak. Sambil menunggu Bi Surti, Zaskia memainkan ponselnya. Dengan kegabutannya hakiki, akhirnya Zaskia menghubungi Kinira. Setelah Zaskia meng-share lokasinya, ia menutup ponselnya ke atas meja makan. Non, ini pastanya udah jadi. Oh iya, Bi, makasih ya. Ya sama-sama, Non. Kalau gitu Bibi balik ke dapur dulu lagi ya, Non. Zaskia hanya mengangguk dan segera melahap pasta buatan Bi Surti. Tumben tuh hantu gak datang tiba-tiba. Syukurlah setidaknya jantung gue aman. Setelah ia memakan pastanya, ia membawa piring ke dapur dan langsung mencucinya. Zaskia memang begitu, ia termasuk cewek yang mandiri. Zaskia menuju ke kamarnya lagi dan mengganti pakaiannya dengan dress pink pendek selutut dengan dilengkapi jaket levis dan juga tali kecil berwarna selaras dengan baju serta rambut tergerai. Dia terlihat sangat manis. Tak lama Kinira sampai dan langsung dibukakan pintu oleh Bi Surti dan mereka pun pergi ke mall untuk berbelanja. Saat ini Zaskia dan Kinira sudah sampai di mall. Mereka langsung menuju ke tempat pakaian untuk membeli beberapa dress. Ya biasalah kalau cewek udah belanja pasti kalap. Begitu pula dengan mereka berdua. Kia, hoodie ini bagus nggak? Bagus kok. Beneran? Cocok nggak kalau kepake? Zaskia hanya membalas dengan anggukan. Akhirnya Kinira mengambil hoodie itu. Mereka pun keluar dari sana dan menuju ke sebuah kafe di dalam mall itu juga. Nira, lo mau pesen apa?
Gimana kalau burger sama jus mangga aja? Ya udah samain aja ya. Iya kak, ada yang bisa saya bantu? Kita pesan burger ukuran mediumnya 2 sama jus mangganya 2 ya. Iya kak, ditunggu 10 menit ya. Ya, lo tunggu di sini bentar ya, gue mau ke toilet. Iya, jangan lama-lama lo. Iya, bye. Zaskia mengeluarkan ponselnya dan membuka aplikasi Instagram di ponselnya. Saat dia sedang asik ngeliat foto Cogan, tiba-tiba sendirian aja nih. Suara seorang lelaki di belakangnya spontan Zaskia menengok ke belakang dan Ih, lu lagi ngapain sih ngikutin gue mulu? ya habisnya kan gue mau minta tolong sama lu, malah ditinggal gitu aja kan kesel. Ya kan bisa besok juga, nggak harus sekarang ini kan? Ya juga ya. Ya habisnya lu seneng-seneng masa nggak ngajak gue sih? Ih, nih cowok kalau cemberut kok ganteng ya kan, jadi gemes banget sih. Ya lu kan hantu, mana bisa gue ajak lu nge-mall. Kenapa nggak mau ngeliat gue? Lu nggak kuat yang ngeliat ketampanan gue? Apa sih Vel? Gue nunggu temen gue ke toilet lama bener. Bener. Marvel mulai mengeluarkan wajah imutnya lagi. Zaskia dengan sangat antusias menganggukkan kepalanya. Tak lama Kinira datang ke meja lagi. Dari mana aja sih lo, lama banget ke toilet? Hehe, maaf tadi benerin riasan bentar. Tuh kan gak ngajak-ngajak. Tahu bete mana diganggu cowok tengil lagi. Cowok tengil siapa? Ini nih tiba-tiba datang gak pakai permisi. Dia di samping lu gak ada apa-apa, mana cowoknya? Kinira bingung karena Zaskia menunjuk ke sampingnya tapi di sana kosong. Mampus, Zaskia keceplosan, kan Marvel itu hantu ya. Pantaslah Kinira nggak bisa lihat. Tadi ini kah pesenannya? Maaf agak lama. Gak apa-apa kok mbak. Oh iya makasih ya. Sedangkan Marvel hanya cekikikan melihat tadi Zaskia keceplosan soal dirinya. Apa lu ketawa-ketawa? Perasaan gue diam aja deh. Kok lu bilang ketawa-ketawa? Kinara bingung karena benar saja dia hanya diam sambil makan dan tidak tertawa sama sekali. Zaskia lupa bahwa Kinara tidak bisa melihat Marvel. Dia bingung harus mengatakan apa pada Kinara. Itu bukan lu, udah lupakan aja. Kinara hanya mengangkat sedikit bahunya lalu melanjutkan kegiatan makannya. Di sisi lain Marvel makin kencang ketawanya melihat situasi ini. Ya bagaimana tidak, tiba-tiba Zaskia marah-marah gak jelas kayak gitu. Ya biarlah, bentar lagi juga hilang ngambeknya. Sedangkan Zaskia sudah sebel banget, udah sampai ubun-ubun bahkan, karena tingkah hantu Cogan itu, Cogan tengil. Setelah Zaskia dan Kinara mengelilingi mall, mereka lalu pulang ke rumah masing-masing. Ya iyalah, emang rumah mereka sama. Zaskia baru sampai dan langsung membuka pintu rumah Reza Marion itu dengan pelan. Belanjaannya dibawa oleh Mang Ujang supirnya saat Zaskia masuk ke rumah sepi. Ya, ia tahu sang kakak yang sedang ke kampus karena ini sudah jam 7. Entah tadi Zaskia dan Kinara berapa lama belanjanya dan keliling mallnya untuk membeli makanan atau bermain di mall. Yaitu wanita. Karena merasa lelah dan rumah juga sepi, ia bingung mau ngapain dan langsung menuju ke kamarnya, serta meminta Mang Ujang untuk membawa barang belanjaannya ke kamar. Non, ini barangnya ditaruh di mana ya? Oh, taruh di situ aja Mang, nanti biar Kia beresin sendiri. Ya udah, Mamang taruh di sini ya Non. Sekarang Mamang mau turun, kalau ada yang dibutuhin lagi panggil aja Mamang di bawah. Zaskia membalasnya dengan anggukan dan sedikit senyumnya terulas di bibir tipisnya itu. Zaskia merebahkan tubuhnya di atas kasur empuk miliknya. Zaskia benar-benar capek habis keliling mall. Itu juga karena ajakan Kinara. Capek ya? Suara seorang lelaki di depan pintu kamarnya. Papa? Iya, oh ya, kamu udah makan belum? Udah kok, malah sekarang aku kekenyangan, tadi habis jalan-jalan ke mall. Ke mall sama siapa? Pacar? Boro-boro pacar, Pak. Aku perginya sama temen baru. Namanya Kinira, dia anak komplek ini juga kok. Oh gitu.
Ya udah sana istirahat, papa juga mau istirahat di kamar. Dadah putri kecil papa. Hendra pergi menuruni anak tangga meninggalkan putrinya sambil melambaikan tangan. Zaskia hanya memperhatikan punggung sang papa yang semakin menjauh. Lalu ia kembali masuk ke kamar dan menutup pintunya, lalu mengambil beberapa paper bag yang berisi baju dan juga sepatu itu. Lalu ia menaruh baju dan sepatu itu di tempat yang memang disiapkan untuk baju-baju dan barang-barang milik Zaskia. Terdengar suara dari arah belakangnya. Spontan Zaskia langsung menengok ke belakang dan mendapati Marvel yang sudah tersenyum dengan wajah tanpa dosanya. Zaskia tidak menghiraukan Marvel, lalu kembali fokus membereskan barang-barangnya itu. Lalu Marvel menghampiri Zaskia. Ia bicara di samping Zaskia. Zaskia masih tidak menjawab. Ia mengacukan Marvel karena kejadian di mall tadi. Lu kenapa sih diam aja? Marvel menanyakan itu seolah tidak terjadi apa-apa tadi. Ya, Zaskia masih diam dan diam tanpa menanggapi Marvel. Zaskia, apaan sih berisik amat? Zaskia menjawabnya dengan sangat kesal karena Marvel berteriak di samping telinganya. Ya habisnya lu diam aja, kan gue ngomong sama lu. Bodoh. Lu kenapa sih marah-marah mulu? Nanti muka lu keriput baru tahu rasa deh. Marvel. Spontan Marvel menutup telinganya dengan kedua tangannya dengan wajah kagetnya yang lucu. Seketika Zaskia tertawa dengan sangat kencang dan membuat Marvel menatapnya dengan manyunan bibirnya. Apaan lu ketawa-tawa? Mana kenceng banget lagi. Marvel kesal karena ditertawakan Zaskia saat dia kaget. Ya iyalah. Mana sempat kaget pakai wajah yang bagus. Pasti kan gak karuan. Tapi masih tetap ganteng kok. Abisnya muka lu lucu, Vel. Zaskia tertawa sambil memegangi perutnya yang sakit karena tertawa terlalu keras. Tahu gue sebel. Apa-apaan lu kesel sama gue? Tadi kan gue yang kesel sama lu duluan. Kesel apa? Ya lu tadi lah buat ulah di mall pakai muncul tiba-tiba terus ngetawain gue lagi. Oh tadi. Ya lu ngapain nanggepin ketawa gue? Ketawa lu ganggu tau gak? Orang ganteng mah bebas, mau ketawa kayak apapun tetap ganteng dong. So ganteng bener ini emang hantu. Narsisnya kumat kan? Sana pergi. Kok pergi? Kapan lu mau bantuin gue? Besok gue bantuin lu. Sekarang gue mau tidur dulu, capek. Sana pergi ah. Zaskia mengusir Marvel dengan mengibas-ibaskan tangan kanannya. Beneran? Lu gak bohong kan sama gue? Iya bawel banget sih jadi orang. Udah sana pergi, gue mau tidur. Ya udah, bye. Enak ya jadi hantu, bisa datang dan pergi kemana aja cepet. Tinggal ngilang gitu aja. Zaskia merebahkan tubuhnya di atas kasur dan tidak terasa matanya mulai tertutup dan dia sudah berada di dalam alam mimpi. Sang surya sudah menampakkan keindahannya. Suara dari burung-burung yang berkicau. Pagi telah datang tapi seorang Zaskia Pramesta Ahenda masih tidur pulas dengan selimut yang menutupi tubuhnya sampai dada. Suara ketukan pintu dari luar kamar Zaskia, tetapi ya memang Zaskia itu tidurnya kebo banget. Jadi ya cuma dengan ketukan pintu aja mah gak mempan. Dek bangunin, udah siang loh, kata Deswinda, ibu dari Zaskia dengan lembut. Tapi tidak ada sautan dari gadis cantik berkulit putih itu. Zaskia masih ada dalam alam mimpinya. Udah lama biarin aja dia, lagian kan ini weekend. Biarin aja dia tidur dulu. Ya, Mama Deswinda hanya mengiyakan apa kata sang suami lalu pergi menuju ke dapur untuk memasak. Mama Zaskia emang gitu, walaupun ada pembantu ia akan masak untuk keluarganya selagi dia ada waktu. Jam sudah menunjukkan pukul 9 tapi Zaskia belum juga bangun. Dan di sudut ruangan terdapat seorang lelaki bertubuh tinggi dengan kulit putih sedang memperhatikannya. Posisi Zaskia saat ini sedang miring ke kanan dengan guling di peluknya saat ia akan membuka mata.
Di depan wajahnya terpampang wajah seorang lelaki yang tadi berada di pojok ruangan. Spontan Zaskia langsung menarik selimut hingga menutup seluruh bagian tubuhnya. Kenapa kok ditutup? Ini gue, Kia. Ngapain di sini? Sana pergi. Gak usah takut kali. Ini gue Marvel. Ngapain duduk di situ berdiri? Spontan Marvel langsung berdiri dari ranjang. Lu kenapa dah? Kenapa muka lu kayak gitu? Gue gak suka. Marvel lupa bagaimana juga Zaskia adalah manusia, pasti takut dengan muka hantu yang serem. Dah buka, sekarang udah ganteng kok. Beneran? Iya, lihat dong. Pelan-pelan Zaskia membuka selimut itu, dan saat ia membuka selimut terpampang wajah Marvel dengan senyum yang sangat manis. Ya kan, gue udah ganteng, ucap Marvel kepedean dengan membenarkan rambutnya dengan tangan. Zaskia hanya memutarkan bola mata malas dengan Marvel yang sangat-sangat narsis. Lalu ia mengambil posisi duduk di sisi ranjang. Ngapain kesini? Gue mau tanya kapan sih lo mau bantuin gue? Ih, bawel amat sih. Dari kemarin itu mulu pertanyaan lo. Ya gue mau cepet-cepet tenang, Kia. Lu gak ngerasain sih gimana susahnya jadi hantu kayak gue? Emang apa susahnya? Kan enak kemana-mana tinggal ngilang. Gak perlu makan atau minum. Kalau pengen dunia juga gampang kan? Lu liatnya dari sisi situ sih. Jadi gini ya, jadi hantu itu gak enak banget. Pertama, lu gak punya temen. Yang kedua, lu gak bisa menggapai cita-cita lu. Yang ketiga, lu cuma bisa gentayangan kesana kemari, gak ada tujuan sama sekali. Dan gue gak bisa ngomong ataupun berinteraksi dengan orang yang gue sayang, yaitu ayah sama bunda gue. Jadi gak enak ya jadi hantu? Ya udah deh, lu jangan sedih. Kan ada gue yang bisa jadi temen lu dan bantuin lu. Tapi bentar, gue mau mandi dulu terus siap-siap. Abis ini gue bakal bantuin lo buat nyelesain masalah lo. Cowok itu hanya menganggukkan kepalanya. Zaskia selesai mandi dan mengganti pakaiannya dengan celana jeans warna hitam serta kaos putih dengan tas kecil yang sudah menggantung di pundak kanannya. Loh, Marvel kemana kok nggak ada?